نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali, Ana mengajak diri Ana sendiri, sekaligus mengajak saudaraku, saudariku yang bisa mendengarkan pembicaraan ini, baik langsung hadir atau melalui media yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik sekarang ini atau di masa yang akan datang. Mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita setiap saat, setiap detik. Apabila kita mau melihat dengan benar, mau memperhatikan dengan cermat, maka setiap detik dari detik-detik hidup yang kita lalui, setiap detiknya bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah. Setiap detiknya. Oleh karena itu, kenapa rahmat dan nikmat Allah tak pernah bisa kita hitung? Karena untuk menghitung rahmat dan nikmat setiap detik, udah datang detik berikutnya dengan rahmat berikutnya. Wajar kalau Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi, nggak sanggup kalian untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana akan menghitungnya? Yang detik ini kita mau menghitung, detik berikutnya udah datang. Karena oksigen yang kita hidup sekarang bukanlah oksigen yang kita hidup berikutnya. Ya atau tidak? Kita hidup oksigen. Kita keluarkan itu pun rahmat dan nikmat Allah. Kita hidup lagi rahmat berikutnya, nikmat berikutnya. Kita hidup sekarang ini dengan aneka ragam nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap detik, itulah kita merasakan kenikmatan hidup. Ketika para ulama yang ahli, para ahli ilmu yang ahli bicara tentang bagaimana rumitnya teknologi mata, taulah kita detik demi detik yang kita lihat dengan mata kita itu penuh dengan rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Yang kalau satu jalur saja berhenti, nggak sanggup kita lihat. Kita nggak akan bisa lihat. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang luar biasa. Dan syukur itu hasil dari kita benar-benar merasakan curahan rahmat dan nikmat itu datang. Dan kita rasakan dan kita dapatkan. Karena orang yang tidak merasakan datangnya rahmat dan nikmat Allah kepadanya, bagaimana dia akan bersyukur? Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia,
seafdol-afdolnya manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga beliau adalah orang yang banyak beristighfar walau beliau tidak punya salah. Dan ini adalah istighfarnya orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat yang luar biasa. Beristighfar bukan karena dosa. Beristighfar karena ia tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala maha memberikan kepadanya sesuatu yang sangat banyak yang ia belum mampu untuk bersyukur kepada Allah seperti yang sepantasnya didapatkan oleh Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sebagaimana yang tadi telah diumumkan dan telah diketahui oleh kita bersama, ana diminta pada kesempatan yang berbahagia ini berbicara tentang hati yang selamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 88 dan 89, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak keturunan. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, salim, selamat. Menunjukkan bahwa kata kunci untuk bisa selamat di akhirat adalah judul kajian kita pada hari ini. Judul pembahasan kita pada kesempatan yang sekarang ini adalah kata kunci keselamatan di akhirat. Dengan nas Al-Quran yang sangat jelas dan tegas dalam surat Asy-Syu'ara yang tadi baru saja kita bacakan dan kita bacakan terjemahannya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat dengan sebenar-benar iman, maka cita-citanya tertinggi adalah selamat di akhirat. Cita-cita dia yang tertinggi adalah apa? Selamat di akhirat. Wallahi, itu yang menjadi orientasi hidup kita di permukaan bumi sekarang ini. Barang siapa yang di dalam hatinya selamat di akhirat bukan sesuatu target utama hidupnya, maka dia akan celaka. Dia akan binasa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang memperhatikan apa yang akan dia lakukan, tujuannya agar nanti selamat. Dia memperhatikan apa yang akan dia lakukan, apakah itu di atas ridho Allah atau tidak di atas ridho Allah. Untuk apa dia perhatian? Kenapa dia harus memperhatikan apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan? Tujuannya yang tadi, ingin selamat di akhirat. Kenapa? Karena dia sangat yakin, seyakin-yakinnya apa yang dia lakukan sekarang ini bukan tanpa pertanggungjawaban. Bukan tanpa apa? Pertanggungjawaban. Orang yang tahu bahwa apa yang dia kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan berhati-hati terhadap apa yang dia kerjakan. Dia akan memantau apa yang akan dia lakukan. Tujuannya apa? Ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, selamat.
perhatikanlah diri kita, dan diri kita semuanya sama, satu kaedah yang sama kecuali para nabi dan para rasul. Manusia yang tidak pernah lepas daripada berbuat salah dan berbuat khilaf dan berbuat dosa. Semua kita adalah dzakar rajul. Sama persis. Saya dan Anda sama-sama. Sama dalam satu fitrah ini. Kita tidak bisa lari dan menghindar. Karena kita diciptakan Allah sebagai manusia, dan fitrah manusia adalah tidak pernah lepas daripada berbuat dosa dan salah. Perhatikanlah bahwa ketika kita sedang berbuat dosa itu, kita sedang tidak peduli keselamatan kita di akhirat. Kita sedang melupakan orientasi utama hidup kita, yaitu selamat di akhirat tadi. Kita sedang lalai, kita sedang tidak mengingatnya, tidak peduli kepadanya. Walau setelah itu balik lagi peduli, tapi di pas ketika sedang berbuat maksiat itu sedang tidak peduli. Jadi tidak ada khilaf di antara kita bahwa selamat di akhirat adalah tujuan utama kita hidup. Kenapa kita nuntut ilmu? Agar tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho. Mana yang dihalalkan Allah, mana yang diharamkan Allah. Tujuan utama dari itu semua apa? Agar ketika berjalannya selamat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini hanya bicara hati? Hati yang selamat. Sementara anugerah Allah kepada kita di permukaan bumi ini tidak hanya hati. Dan kita pun tahu bahwa yang akan dimintai Allah pertanggungjawaban kepada kita dari kita nantinya tidak hanya hati. Allah akan mintai kita pertanggungjawaban atas anggota tubuh yang kita mampu diberikan Allah kemampuan menguasainya. Menguasai yang ana maksud bisa kita arah-arahkan, maunya begini, maunya begini, maunya begini, maunya begini. Itu yang ana maksud, anggota tubuh yang bisa kita kuasai. Karena kita tahu bahwa tubuh yang Allah berikan kepada kita ini sekarang terbagi dua. Ada yang bisa kita kuasai, ada yang tidak. Ginjal, gimana cara menguasai ginjal coba? Bisa kita kuasai ginjal kita? Bisa. Paling ya menerima nasihat dari para ahli kesehatan, begini cara merawat ginjal. Ini makanan yang bagus untuk ginjal. Ini makanan yang harus dihindari supaya ginjal Anda tidak sakit. Itu. Tapi kita tidak bisa menguasainya. Hal yang sama dengan jantung, hal yang sama dengan paru-paru, bisa kita kuasai. Namun sebahagian anggota tubuh kita bisa kita kuasai, seperti tangan saya sekarang bisa saya gerakkan. Saya mau mengambil, saya mau memberi, saya mau memukul, saya mau menahan dari mengambil, menahan dari memberi. Ada kemampuan. Jadi ini yang Anda maksud, anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita kemampuan menguasainya. Paham yang dimaksud ya? Dan kepada anggota tubuh yang kita diberikan Allah kemampuan untuk menguasainya, inilah di dalamnya ada hukum syariat. Ada ahkam syar'inya, hukum syariat. Hukum syariat ada 5. Wajib,
Lawannya adalah haram, sunnah, sunnat. Lawannya adalah makruh, dan di tengah-tengahnya ada mubah. Itu hukum syariat. 5 ahkam syariah. Kalau kita runut dari atas berarti wajib, sunnat, mubah, makruh, haram paling bawah. Apabila kita perhatikan hukum syariat ini akan terletak pada organ-organ tubuh yang kita diberikan Allah kekuasaan, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menguasainya, yang tadi. Maka tidak ada ahkam taklif untuk tulang kita, nggak ada. Ahkam syariat untuk rambut. Rambut kita mau gimana kan? Tumbuhnya, kita mau gimana kan? Nggak ada. Kalau potong berarti bukan rambutnya, kerjaan tangan. Betul atau tidak? Ini harus dipotong, ini harus dibiarkan. Itu pekerjaan tangan, bukan pekerjaan rambut itu sendiri. Mana maksud? Nggak ada ahkam taklif untuk jantung. Bagaimana cara jantung bekerja? Darah, nggak ada. Aku lihat hukum taklif hanya ada pada organ-organ tubuh yang kita diberikan Allah kekuasaan, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk apa? Untuk menguasai. Dan ada 7. Ada 7. Mata, lidah, telinga, tangan, kaki, hati, hidung. Kita punya kemampuan untuk hidung nggak? Oleh karena itu ada perintah syariat kepada hidung, tahan, jangan nikmati aromanya, kan gitu. Ada nggak perintah untuk itu? Gitu, ada keinginan hidung untuk menikmati aromanya, Allah bilang tahan, nggak boleh. Itu aroma yang nggak boleh untuk kamu nikmati. Ada hukum taklif. Ketika ada aroma yang tiba-tiba haram, itu hidung disuruh untuk tahan atau anginnya dikeluarkan, jangan dihisap. Dikeluarkan, jangan ditarik ke dalam gitu. Ya atau tidak? Pahamlah antum apa yang Anda maksud. Ada aroma yang haram untuk kita hirup dengan hidung kita, maka ada hukum syariat, nggak boleh. Kalau kita sengaja menikmatinya, jadi haram. Kita hanya dapat dosa, dan wanita yang melakukannya juga dapat dosa. Kita dapat dosa gara-gara dia, dan dia juga berdosa. Jadi hukum taklif, hukum syariat yang 5 tadi, itu hanya berlaku kepada anggota-anggota tubuh yang kita diberikan Allah kemampuan untuk menguasainya. Tangan termasuk jari jemari, semua tangan, kaki, mana harus melangkah, tangan apa yang harus ditulis, apa yang harus diketik, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang boleh diberi, apa yang memberi, apa saja yang boleh, menerima, apa saja yang boleh, apa yang tidak, melihat, mendengar. Kenapa semua itu tidak disebut di dalam ayat ini? Yang disebut hanya hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang hanya selamat, yang bisa membawa manfaat,
yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Selamat dari dosa, selamat dari maksiat, selamat dari aneka ragam pelanggaran-pelanggaran hukum taklif tadi. Kalau ataupun dia kotor dengan melakukan dosa itu, dia lakukan taubat untuk pembersihannya. Karena taubat adalah membersihkan hati setelah mengotorinya dengan maksiat. Itulah dia taubat. Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa hidup kita hari demi hari Allah hadapkan dengan ujian, yaitu dihadapkan kepada kita maksiat. Hati nerima atau nolak. Kalau nerima, Allah letakkan bintik hitam dalam hati. Bintik hitam itu akibat dari hati nerima maksiat. Dua maksiatnya, dua titik hitamnya. 100 maksiatnya, 100 titik hitamnya. 300 maksiatnya, 300 titik hitamnya. Itu bisa bayangkan nggak? Orang berbuat maksiat satu kali, ditonton oleh 100 juta manusia, 100 juta maksiat pada titik itu masuk dalam hatinya. 100 juta titik hitam masuk dalam hatinya. Juta mungkin nggak ditonton 100 juta? Mungkin ya? Sangat mungkin ya? Dengan media yang dimudahkan Allah sekarang ini, dia berbuat maksiat yang nonton 100 juta, maksiat dia itu yang nonton 100 juta. Maka 100 juta maksiat pada titik hitam dalam hatinya. Karena 100 juta orang berbuat maksiat gara-gara Anda, maka 100 juta titik hitam di hati itu. Apa nikmatnya? Jadi artis maksiat. Apa nikmatnya? Jadi orang terkenal di atas maksiat. Kalau orang yang tidak artis berbuat maksiat, paling yang nonton 1.000-2.000. Begitu artis yang berbuat maksiat dan nonton berapa? Jutaan. Orang sekarang lagi viral-viralnya. Tayangan saya ditonton 3 juta. Senang. Tapi kalau itu maksiat, harusnya dia sedih. 3 juta titik hitam di dalam hati. Namun yang hitam itu bisa dicuci dengan taubat. Nabi SAW juga bersabda tentang masalah ini. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, apabila dia taubat, dia berhenti dari maksiat itu lalu minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Nabi SAW, suqila qalbuh, akan dibersihkan lagi hatinya. Hitam tadi dicuci. Dia diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosanya, berarti titik hitamnya dibersihkan. Wa in zada zadat, kalau dia lanjutkan maksiatnya, dia terus berbuat maksiat, maka bertambah terus titik hitam di dalam hati itu, hatta ta'lu qalbuh, sampai memenuhi hati. Seluruh hati dipenuhi oleh titik hitam. Wa dzalikar ran, itulah dia karat yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berkarat hati mereka. Kenapa berkarat hati mereka? Ma kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Ketika hati Anda mati disebabkan karat hitam itu karena titik maksiat, tambah titik maksiat, tambah maksiat, dan enggak taubat. Padahal Allah negur. Padahal Allah apa? Negur. Enggak ada yang orang berbuat maksiat penduduk neraka yang Allah ketika di dunia Allah tidak tegur dia, itu enggak ada. Hati tidak akan pernah Allah tutup sampai teguran-teguran itu datang dan dia terus menolaknya. Dia tahu bahwa dia ditegur. Lihat kisah Fir'aun yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran.
Ditegur oleh Allah dengan bencana, sadar bahwa Robnya Musa benar. Datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Robmu agar ia angkat daripada kita musibah ini. Kalau dia angkat, kami akan ikut engkau. Manusia sombong seperti Firaun, Allah kasih kutu, keok dia. Keok itu apa ya? Udah dipahami kan keok? Kolaps, hancur, tumbang dia, chaos. Katanya dia Tuhan, tapi lawan kutu nggak sanggup. Allah angkat kutu, datang lagi belalang. Teguran berikutnya, tidak mungkin seorang hamba menjadi penduduk neraka sampai dia berbuat maksiat, Allah tegur, dia tak peduli, lanjut maksiatnya. Ditegur oleh Allah, dia tidak peduli. Tidak peduli yang Anda maksud itu bukan berarti sudah dapat musibah pun lanjut maksiat. Enggak, ketika musibah itu tobat sebentar, lanjut lagi. Oleh karena itu kenapa manusia ketika diuji langsung lisannya itu Allah, Allah, ya Allah, Allah. Nah, gempa coba lihat, apa yang keluar di lisan manusia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gempa tenang, balik lagi judi. Ketika musibah itu tiba, ketika teguran itu tiba, dia ingat kepada Rabbnya. Maka yang kita maksud nggak peduli ini, pasca selesai, pasca tegurannya selesai, lanjut lagi dia. Maka taubat yang sebenar-benar taubat adalah taubat yang ikhlas, bukan karena sakit yang datang, bukan karena petaka yang tiba, bukan karena teguran Allah yang datang, lalu kita mengira ketika sedang ditegur itu kita taubat. Enggak, belum. Setelahnya bagaimana? Kalau lanjut lagi ke posisi awal, maka itu bukan taubat. Itu hanya efek dari rasa sakit. Itu beda, beda jauh. Yang kita bicarakan tadi, membersihkan hati, taubat yang sebenar-benar taubat. Oleh karena itu Nabi mengatakan taba wa naza'a wastaghfara. Dia taubat, dia tinggalkan maksiat, dan dia minta ampun kepada Allah. Itu dia taubat. Karena itu para ulama mengatakan salah satu syarat taubat adalah ikhlas. Maksudnya apa? Benar-benar ingin taubat kepada Allah. Bukan karena penyakit, bukan karena sakit, bukan karena teguran. Kemudian kalau sakitnya sudah lewat, tegurannya sudah selesai, balik lagi, itu nggak taubat. Namun boleh jadi ditegur, taubat, dan lanjut taubatnya, itu boleh jadi. Penyebabnya teguran tadi, itu boleh jadi. Memang diawali dengan apa? Dengan teguran. Namun setelah teguran itu, dia benar-benar berubah. Setelah musibahnya terangkat, dia lanjutkan taubatnya, itu benar-benar taubat itu. Walau penyebabnya adalah teguran. Namun yang tidak adalah di saat tegur, sadar, habis teguran selesai, balik lagi ke tidak sadarnya. Jadi ya. Itu yang orang Padang bilang taubat sambalado. Taubat sambalado, kata orang Padang. Taubat sambalado. Itu pedas berhenti sejenak, minum air dulu, pedasnya hilang, lanjut lagi. Pedas lagi, minum air lagi. Baik. Jadi ketika terjadi maksiat pada organ tubuh, hati mendapatkan titik hitam. Dan titik hitam itu pencuciannya adalah dengan cara taubat. Inta bawa naza'a wastaghfar, apabila dia taubat lalu meninggalkan maksiat itu,
dan minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, suqila qalbuh, akan dibersihkan hatinya dari titik-titik hitam itu tadi. Wa in zada zadat, apabila dia tambah maksiatnya maka bertambah titik hitamnya, hatta ta'lu qalbuh, sampai titik-titik itu menutupi seluruh hatinya. Wa dzalikar ran, itulah dia ran yang ada dalam Al-Quran. Lalu Nabi membaca Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, yang terjadi adalah hati mereka telah dipenuhi karat. Hati mereka sudah hitam. Kenapa? Titik-titik hitam maksiat itu telah menutupi hati. Titik hitam ini dari mana datangnya? Maka nuyaksibun, disebabkan apa yang mereka kerjakan daripada perbuatan maksiat. Kaitannya dengan kenapa hanya disebut hati, apakah organ tubuh yang lainnya tidak? Jawabannya iya, ya organ yang lainnya juga iya. Tapi kenapa di sini hanya disebut hati? Jawabannya karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Nabi SAW mengatakan, wa inna fil jasadi mudghah, sungguhnya di dalam jasad Anda ini, manusia ini, ada sebuah daging, gumpalan. Idza saluhat, apabila dia baik, saluhal jasadu kulluh, baik seluruh anggota tubuhnya yang lain. Wa idza fasadat, namun apabila dia rusak, jahat, fasadal jasadu kulluh, rusak juga seluruh jasadnya yang lain. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa dia adalah hati, qalbun, yang disebut oleh Allah dalam hadis ini, dalam ayat ini. Maka kenapa hati yang disebut? Jawabannya karena seluruh anggota tubuh ngikut hati. Sesuai dengan hadis Nabi yang sahih ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa seluruh anggota tubuh yang lain itu ikut hati. Hatinya gimana? Ya gitulah anggota tubuhnya. Soleh, hatinya soleh anggota tubuhnya. Lawannya, toleh. Lawan soleh, toleh dalam bahasa Arab. Walau dalam bahasa kita enggak. Maka ini istilah Arab, bukan istilah Indonesia. Tolehun. Tolihun lawan solihun. Lawan soleh, toleh. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita mungkin hanya kita bisa mengatakan taat dan maksiat. Taat berarti soleh. Taat hatinya, taat anggota tubuh yang lainnya. Maksiat hatinya, maksiat anggota tubuh yang lainnya. Kenapa? Anggota tubuh yang lain ngikut Khifiddin. Sekarang ini anggota tubuh antum sedang berbuat ibadah. Mata mendengarkan ibadah, telinga mendengarkan ibadah, mata melihat kepada ibadah, kaki melangkah ke tempat ibadah, tangan melakukan ibadah, ya atau tidak? Jari jemari sedang menulis tulisan-tulisan yang dicintai Allah, dan itu adalah ibadah. Mata berbuat ibadah, telinga berbuat ibadah, lisan berbuat ibadah, kaki melangkah pada ibadah, tangan pun beribadah. Kenapa? Hati nyuruh. Organ tubuh yang tadi sedang beribadah, itu perintah hati. Perintah hati. Karena yang ingin pergi ke majelis ini, hati antum. Karena hati ingin ibadah ke tempat ini, hati perintahkan kaki melangkah. Rem, gas. Ya kan? Bagi yang berkendaraan. Atau tangan disuruh gas. Tangan suruh ngerem, kaki disuruh ngerem bagi yang berkendaraan.
motor. Tangan disuruh mencatat. Mata disuruh melihat. Telinga disuruh seksama dengarnya, jangan main-main. Itu perintah hati. Anggota tubuh yang lainnya menjalankan perintah hati itu. Ini dia praktek apa yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang tadi. Bahwa di dalam tubuh Anda ada sebuah gumpalan daging, ada sebuah gumpalan yang kalau dia saleh, dia taat, maka anggota tubuh yang lainnya melakukan ketaatan. Kenapa? Taat itu perintah dari hati itu. Hal yang sebaliknya, orang yang detik ini sedang berbuat maksiat. Ada atau tidak? Semoga Allah jauhkan kita dan keturunan kita. Yang detik ini sedang berbuat maksiat. Matanya untuk maksiat, telinganya untuk maksiat, lidahnya untuk maksiat, kakinya ke tempat maksiat, tangannya sedang melakukan maksiat. Kenapa? Karena hatinya nyuruh dia berbuat maksiat. Hatinya nyuruh mata, nyuruh telinga, nyuruh tangan, nyuruh kaki, nyuruh lidah melakukan maksiat. Hal yang sama persis. Kenapa orang itu berbuat maksiat? Karena hatinya nyuruh maksiat kepada anggota tubuhnya. Kenapa alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik untuk berbuat ibadah sekarang? Karena hati kita Allah berikan taufik untuk nyuruh apa? Ibadah. Kalau kita tahu itu, tahulah kita kenapa Allah sebut hati? Karena disitulah titik penentu. Hatinya selamat, berarti anggota tubuh yang lain apa? Selamat. Lewat seorang wanita dengan aroma wanginya, dan wanita itu bukan mahramnya kita. Hati akan berkata, wah enak ini kalau dinikmati aromanya. Hidung akan ngirup loh. Karena hati ingin menikmati. Tapi ketika hati nolak, ini maksiat, nggak boleh. Itu hidung akan nahan. Atau kalau tidak, dia menghembuskan angin keluar. Supaya tidak masuk ke dalam. Hidung melakukan itu karena hati memerintahkan dia. Hati ingin menikmati, hidung narik. Hati tidak mau menikmati, hidung nahan. Atau menghembuskan supaya tidak masuk ke dalam, tidak dinikmati oleh hidung, lalu tidak dinikmati oleh hati. Percaya tidak percaya, sebenarnya yang mau lihat itu bukan mata. Mata hanya alat hati untuk melihat. Percaya tidak percaya, yang mendengar itu sebenarnya bukan telinga. Yang mendengar itu hati. Namun telinga dijadikan hati alat untuk mendengar. Ini perlu di titik ini kita paham. Ingin pengajian yang ingin dengar pengajian hati atau bukan? Hati. Makanya dia suruh telinga untuk mendengar. Maka telinga hanyalah alat yang digunakan hati untuk mendengar. Telinganya mah fungsinya memang mendengar, tapi yang mendengar sebenarnya bukan telinga. Yang mendengar itu sebenarnya apa? Hati. Karena itu antum dengan ini bisa paham kenapa Allah mengatakan mereka punya mata tapi tak melihat dengan mata itu. Mereka punya telinga tapi tak mendengar dengan telinga itu. Kenapa? Hatinya. Hati nggak mau dengar. Walau Al-Quran dibacakan kepadanya. Bukannya Abu Jahal tak mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Bukannya Utbah bin Rabi'ah tak mendengar Al-Quran dibacakan kepadanya. Tapi telinganya budek. Dengar tapi budek gitu loh. Lihat tapi buta gitu loh. Bukan tak bisa berbicara, khotib, ahli ceramah, ahli orator. Tapi kata Allah, bukmun, bisu.
mata yang tak melihat itu. Itu dia telinga yang tak mendengar itu. Bukan tuli, bukan. Dengar. Utbah bin Rabi'ah ketika datang kepada Nabi SAW dan mulai mengeluarkan argumen-argumennya untuk Nabi disuruh berhenti berdakwah dan menuding Nabi, engkau telah memecah belah barisan orang Quraisy, wahai Muhammad. Semenjak engkau datang kami bertengkar. Kami dulu satu padu, wahai Muhammad. Namun semenjak engkau mengeluarkan dakwahmu ini, berceramah ini, mengeluarkan apa yang engkau katakan agama, kami sekarang bercerai-berai. Hampir kami ini berperang satu sama lainnya. Wahai Muhammad, berhentilah. Lalu Nabi membacakan kepadanya Al-Quran. Ketika dia mendengarkan Al-Quran itu, dia tidak sanggup berhadapan dengan hujah yang ada. Lalu dia kembali ke orang Quraisy dengan mengatakan, demi Allah, aku mendengar sesuatu yang luar biasa. Mendengar dia, bukan tak mendengar. Tapi Allah mengatakan, tuli. Dikatakan kepada orang Quraisy, aku dengar dari Muhammad sesuatu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ku dengar sebelumnya. Dan itu bukan perkataan sembarangan, perkataan hebat. Berarti dengar kan? Tapi Allah mengatakan dia tuli. Kenapa? Ada tuli yang lain. Hatinya sedang tuli. Hatinya nggak mau mendengar. Kalau melihat. Hai Muhammad, kalau kemarin engkau benar-benar Nabi utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, belahkan untuk kami bulan. Kalau engkau bisa membelah bulan itu, kami yakin engkau adalah utusan Allah. Nabi bisa belah bulan enggak? Gak bisa. Siapa yang bilang bisa? Antum gimana? Nabi bisa belah bulan enggak? Gak bisa. Nabi hanya berdoa. Maka Allah belahkan bulan. Dilihat loh oleh orang Quraisy. Sebelahnya di sebelah sini, sebelahnya sebelah sini, di tengah-tengahnya gua Hira. Gunung Hira atau gunung Jabal Nur. Jabal Nur, bagi yang pernah ke Mekah lihat Jabal Nur, itu kelihatan. Ini Jabal Nur, sebelah sininya setengah bulan, setengah sebelah sininya setengah lain. Lihat dong, lihat. Tapi tetap saja buta. Karena hatinya sedang buta. Hatinya nggak mau lihat. Walau nampak oleh dia, tapi hatinya nggak mau lihat. Hal yang sama ketika Allah mengatakan bisu. Bukan tidak orator. Salah satu syarat menjadi ketua kabilah adalah orator. Tua suku. Dulu kan zaman Rasul suku-sukuan tuh. Masing-masing suku punya kepala sukunya. Dan salah satu syarat menjadi kepala suku adalah ahli ngomong, ahli bicara, ahli negosiasi, ahli berargumentasi. Berarti orator dong. Orator. Tapi Allah mengatakan apa? Bisu. Kenapa? Hatinya yang bisu. Nampak jelas? Sebenarnya yang mau melihat itu bukan mata. Yang mau melihat, sebenarnya yang mau mendengarkan ceramah itu bukan telinga, bukan. Yang mau dengarkan ceramah apa? Hati. Sebenarnya yang mau dengarkan musik itu bukan telinga, bukan. Yang mau mendengarkan musik adalah hati. Sama persis. Yang mau ke tempat maksiat itu sebenarnya bukan kaki, hati yang mau ke tempat maksiat. Namun dia perintahkan kaki, ayo langkah. Maka dialah pemimpin anggota tubuh. Kalau dia selamat, anggota tubuh yang lain selamat. Kalau dia rusak, anggota tubuh yang lain rusak. Persis seperti ini dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disinilah tahu kita, mengerti kita, sangat mengerti kita, kenapa Allah ketika berbicara tentang Al-Quran mengatakan obat untuk hati. Surat Yunus 57. Ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, semua kalian wahai manusia. Dalam salah satu bukunya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalimat an-nas mencakup manusia dan jin. Mencakup manusia dan jin. Di kalimat an-nas secara bahasa Arab sebenarnya mencakup manusia dan jin. Tidak hanya manusia saja. Tapi kita terjemahkan manusia karena memang kita tidak tahu alam jin. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan daripada Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Di dalamnya ada mau'izah, ada tadzkir, ada ancaman, ada motivasi, ada peringatan mara bahaya, ada kabar gembira bagi yang mau ikut aturan. Itulah dia mau'izah. Ada motivasi, ada ancaman, dan semua itu juga syifa'un lima fis sudur, sebagai obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada, hati. Obat untuk hati. Maka hati yang ikut Al-Quran, ikut mau'izah yang datang dari Allah melalui Al-Quran, maka hatinya apa? Selamat. Hati yang selamat ini, yang nanti di akhirat, kunci keselamatan akhirat. Kunci keselamatan apa? Akhirat. Hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat kepada tubuh kalian. Allah nggak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah hanya melihat kepada hati kalian wa a'malikum. Allah melihat amal kalian. Hati dulu disebut baru amal. Allah lihat itu. Allah memperhatikan hati kalian, Allah memperhatikan amal kalian. Kenapa disebut hati dulu baru amal? Karena hatilah pemimpin amal. Namun Allah lihat dua-duanya. Hatinya bagaimana, amalnya bagaimana. Kenapa? Karena amalan adalah buah daripada hati. Sehingga amalan itu cerminan hati. Kenapa? Karena efek daripada hati itu mengalir di amalan. Yang tadi, soleh dan toleh tadi, taat dan maksiat tadi, kalau hatinya maksiat, mengalir maksiat di anggota badannya, terlihat maksiat di anggota badannya. Kalau kesolehan di hatinya, mengalir kesolehan di anggota badannya, maka terlihat anggota badannya melakukan kesolehan. Maka Allah melihat hati dan amal. Nah, amalan cerminan hati. Walau garis bawahi, kita tidak boleh menebak isi hati dari amal, nggak boleh menebak isi hati. Cukup kita menilai amal yang kita lihat.
Nggak boleh kita menilai hati. Nggak boleh. Walau tetap kita mengatakan amalan itu cerminan hati. Tetap, kaedahnya tetap. Itu kaedah ilmiah. Namun dalam praktek amalan individu, kita nggak boleh melihat amal seorang lalu mengatakan ini orang pasti orang bejat ini. Hatinya pasti. Lalu kita bicara hati. Nggak boleh. Kalau konsep ilmunya begitu. Amalan cerminan dari hati. Karena nggak mungkin rasanya orang yang istiqomah pengajian kecuali hatinya memang ingin pengajian. Hati itu bisa memilih loh. Antum sekarang ini dengan berbuat ibadah ini, antum telah memilih untuk meninggalkan aneka ragam maksiat. Maksiat itu lebih disukai oleh hawa nafsu dibanding duduk di sini dengarkan anak pengajian. Secara keinginan hawa nafsu lebih condong kepada itu daripada ke sini. Tapi hati antum secara amal ana lihat sekarang telah mengalahkan keinginan syahwat itu untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Lihat. Namun kita tidak boleh pastikan hatinya. Itu yang hadir di kajian itu hatinya pasti bersih itu. Nggak boleh. Lalu orangnya kita tunjuk. Nggak boleh. Kenapa? Karena letaknya di dalam dada. Dan Nabi SAW telah melarang Usamah bin Zaid menebak isi hati dari zahir amalan. Di konsep ilmiahnya nggak bisa dipraktekkan dalam konsep individu, beda. Barang siapa yang mengatakan bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quran ini nggak sah lagi, udah nggak cocok untuk zaman sekarang, dan ayat ini harusnya dihapus dari Al-Quran, cukup satu ayat, maka orang itu kafir. Bahasan ilmiah. Bahasan apa? Ilmiah. Kita akan katakan bahasan ilmiahnya demikian. Namun begitu ada orang yang berani mengatakan itu individu, kita tidak berani mengatakan kamu kafir gara-gara perkataan kamu. Tidak berani. Kenapa? Sudah hukum apa? Individu. Oke? Jadi beda antara kaedah ilmiah dengan penerapannya, tanzilnya pada orang tertentu. Usamah bin Zaid dalam peperangan sedang duel nih sama si kafir. Namanya perang. Usamah ingin bunuh dia, dia juga ingin bunuh Usamah radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Usamah bin Zaid. Sama ingin namanya juga perang. Allah takdirkan Usamah menang. Usamah siap untuk menebaskan pedang. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ucapkan la ilaha illallah. Zahir amalannya dia muslim sudah. Namun kan barusan tadi dia mau bunuh saya. Kenapa dia kalah? Siap pedang mau ditebaskan baru la ilaha illallah. Berarti takut pedang doang. Bukan niatnya tulus ikhlas untuk mengucapkan la ilaha illallah. Zahirnya begitu. Tadi barusan beberapa menit yang lalu dia membunuh saya. Dia berperang di barisan kafir. Dan dia duel sama saya. Allah takdirkan saja dalam bahasa kita kebetulan. Padahal di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan ya. Dalam bahasa kita sebut kebetulan. Namun di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bahasa ada kalimat kebetulan. Kalau kita ucapkan kebetulan namun maknanya benar di hati kita, insya Allah tidak apa-apa. Kebetulan bukan dia yang menang, Usamah yang menang. Ketika Usamah mau menebaskan pedang, dia ucapkan la ilaha illallah. Namun Usamah menebak isi hatinya nggak ikhlas, hanya takut pedang tetap ditebaskan sehingga orang itu tewas. Namun Usamah hatinya berkata-kata. Dan orang yang jujur
Di dalam ingin berbuat baik, tidak malu untuk bertanya, untuk tahu apa sebenarnya kondisi yang seperti ini. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW, menyampaikan apa yang tadi terasa di hatinya, bahwa orang ini begini, 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 begini. Rasul marah. Marah besar. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa kamu bunuh juga? Padahal dia udah ngomong la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha, kenapa dibunuh juga? Ini menunjukkan bahwa jihad bukan untuk pergi membunuh loh. Jihad untuk menegakkan la ilaha. Mereka nggak tahu. Sehingga mereka mengatakan jihad itu untuk pergi membunuh orang. Jihad itu untuk menegakkan la ilaha illallah yang ditegakkan oleh mereka. Kalau mereka tidak menegakkan, kalau mereka tidak berhenti untuk menghancurkan la ilaha illallah, itu nggak perlu perang, nggak perlu jihad. Jihad pedang, yang jihad itu pilihan terakhir. Tapi kalau Anda bela kufur, Anda lawan la ilaha illallah, dan tidak ada cara untuk menghilangkan kufur yang Anda tegakkan lawan daripada la ilaha illallah kecuali harus dengan perang, ya itu pilihan terakhir. Namun kita ingin di dalam hadis ini, Rasulullah SAW marah besar kepada Usamah bin Zaid dengan mengatakan, kenapa kamu bunuh juga setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Penampilan zahirnya memang nggak ikhlas, nggak tulus, hanya takut ditebas aja kan. Dan itu dijadikan oleh Usamah alasan, ya Rasulullah, innama qalahu tiqa'a. Ya Rasulullah, dia ngomong la ilallah itu kan cuma tameng saja ya Rasulullah. Buktinya beberapa saat yang lalu dia ingin bunuh saya. Kata Nabi, hal syaqaqta qalbah. Kamu bisa belah dadanya, tahu isi hatinya. Ada taquli la ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah. Apa yang kamu bisa sebut nanti alasanmu ketika la ilaha illallah datang di akhirat nanti? Hujah kepada dirimu, dia telah ucapkan la ilaha illallah, kamu bunuh juga. Kamu jawab apa nanti di hadapan Allah? Ini pelajaran tegas dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh nebak isi hati orang. Walaupun secara ilmiah amalan adalah cerminan. Bedakan antara bahasan ilmiah dengan menghukum individu. Hukum individu urusan hati, urusan dengan Allah. Di sini juga antum tahu apa makna. Ada orang yang kita anggap ahli surga, ternyata ahli neraka. Ada orang yang kita anggap ahli neraka, ternyata ahli surga. Ada atau tidak? Kenapa? Kita tidak tahu isi hati. Yang kita tahu isi hati Allah. Memang sekarang kita lihat dia pelaku maksiat, namun Allah tahu siapa dia. Sehingga Allah berikan kepadanya taufik, Allah berikan kepadanya taubat, atau Allah berikan kepadanya ampunan di hari akhirat, sehingga dosa-dosanya dihapus oleh Allah atas ibadah luar biasa yang dia kerjakan, yang mengalahkan banyak orang. Atau sebaliknya, terlihat ahli ibadah, namun ternyata menyimpan maksiat yang dimurkai Allah, kita tidak tahu. Maka menebak isi hati nggak boleh. Walau kalimat ilmiahnya amalan cerminan hati. Maka hatilah, bahasa ana begini, semoga antum mengerti apa yang ana maksud dan tidak salah. Saya yang sebenarnya, ya hati saya. Itulah saya yang sebenarnya. Siapa saya? Ya hati saya itu. Coba pahami dengan baik apa yang Anda maksud.
Ini hanyalah alat hati saya untuk memberi, mengambil, menulis, memukul, mengambil Al-Quran, membolak-balik Al-Quran, metik, mencari materi-materi ibadah, atau sebaliknya. Ini hanyalah alat dari hati saya, yang dia adalah saya yang sesungguhnya, untuk memenuhi keinginan saya yang sesungguhnya. Mata ini adalah alat yang digunakan oleh diri saya yang sesungguhnya untuk menginginkan melihat apa yang diri saya yang sesungguhnya ingin lihat. Maka dia gunakan mata. Kaki adalah alat yang digunakan oleh diri saya yang sesungguhnya untuk ingin menikmati tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ketaatan, tempat-tempat takwa, tempat-tempat saleh, aktivitas saleh, kegiatan yang saleh. Dia ingin menikmati keindahan duduk dalam kesolehan itu, maka dia suruh kaki sebagai alat, hantarkan saya ke tempat itu. Ya atau tidak? Oke, berarti saya yang sesungguhnya bukanlah kaki, bukanlah tangan, bukanlah mata, bukanlah telinga, bukanlah lidah. Saya yang sesungguhnya bukan itu. Saya yang sesungguhnya adalah hati. Itu di ayat ini. Itu di ayat ini. Hatimu adalah engkau yang sesungguhnya. Maka ketika Al-Quran diturunkan untuk engkau yang sesungguhnya. Hati itu. Shifa'un lima fis sudur. Untuk obat untuk dirimu yang sakit. Dirimu yang sedang sakit itu. Ustaz, saya nggak sakit, Ustaz. Ini otot saya, Masya Allah nih. Barbel sekian puluh kilo saya bisa angkat. Bukan itu. Maka penyakit-penyakit hati, penyakit yang paling tinggi bernama kufur, syirik, terus maksiat-maksiat besar-besar lainnya, terus dosa-dosa kecil, itu semua penyakit. Kalau penyakit tubuh, yang paling besar bernama racun, yang kalau dimakan kita tewas, nah itu dia kufur tuh. Terus minuman-minuman yang akan berbahaya untuk tubuh, kalau diminum sekarang, satu hari berikutnya Anda mencret-mencret, Anda bisa langsung opname. Kalau tidak mati, terus ke bawahnya, sampai kepada makanan-makanan yang akan merusak kesehatan, kikil dan yang lain, dan kawan-kawannya. Merusak kan? Nah, hal yang sama yang tadi. Kufur, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, yang makruh-makruh, untuk mengobati hati, untuk tidak masuk kepada penyakit-penyakit hati ini, sombong, sad, marah, egois, mencintai dunia lebih daripada kecintaannya kepada akhirat, tak peduli dengan yang diharamkan Allah daripada harta, yang lainnya dan yang lainnya, obatnya adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran turun untuk mengobati hati. Ketika hatinya bersih, anggota tubuh yang lainnya akan ikut bersih, ngikut hati itu. Karena dirimu yang sesungguhnya adalah hati. Orang yang hatinya bersih, dia malah suka
Ciri-cirinya adalah dia suka ngelihat saudaranya dapat nikmat. Bahagia dia ngelihat orang lain dapat nikmat. Sebaliknya, dia akan sakit ketika melihat saudaranya ditimpa musibah. Ada sakit di hatinya, ada nggak nyaman, sakit dalam sini, ada nggak nyaman di hatinya, sedih. Hatinya juga ikut resah dan gelisah melihat saudaranya dapat musibah. Ini tanda hati sehat. Pelaku sebaliknya, tanda hati sakit. Melihat orang dapat nikmat, dia yang sakit. Melihat orang dapat musibah, dia bahagia. Tapi ini kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah ya. Supaya kita bisa menilai diri kita bagaimana ketika melihat saudara kita dapat nikmat. Bukan untuk ngukum orang lain. Oh, si Anu tuh, jadi orang dapat nikmat, dia yang dasar tuh, hatinya sakit tuh. Nggak boleh. Dasar hatinya kotor. Si Anu dapat nikmat, dia yang mencak-mencak. Nggak boleh. Begitu nggak boleh. Biarin dia dengan hatinya hidup sendiri, karena kita nggak pernah di akhirat dimintai Allah pertanggungjawaban. Dia ngurus hatinya bagaimana? Yang Allah mintai pertanggungjawaban, kita ngurus hati kita bagaimana? Jangan sibuk ngurus sesuatu yang di akhirat Allah nggak minta kita bertanggung jawab untuk itu. Lalu kita lupa, lalai untuk ngurus apa yang Allah nanti mintai pertanggungjawaban kita untuk di akhirat. Jadi Quran itu untuk ngurus diri kita, bukan kita untuk menghukumi orang lain dengan ilmu yang kita pelajari. Menghukumi orang lain, biarkan pemimpin, biarkan tuan qadhi, tuan hakim. Kalau kita nggak pemimpin, nggak tuan hakim, nggak perlu ngurus orang lain. Kecuali ngurusnya hanyalah nasihat. Nasihat maksudnya, sampaikan. Nampak ada yang salah, nasihati. Katakan ini nggak benar, ini nggak boleh. Soal dia ikut nggak ikut urusan dia, bukan urusan kita. Karena nasihat urusan kita. Menasihati urusan kita. Kita disuruh oleh Allah menasihati. Wa tawasaw bil haqq. Ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian mengajak kepada yang ma'ruf. Hendaklah kalian melarang daripada yang mungkar. Kata Nabi SAW, menyuruh kita untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada kalian yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perintah nahi mungkar, perintah Allah kepada kita. Maka kita kerjakan. Soal bagaimana dia, urusan dia dengan Rabbnya, urusan dia dengan tanggung jawabnya dengan Allah Tabaraka, bukan urusan kita. Kita punya pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Sambil ngilangi rasa kantuk, antum kalau ngantuk ya. Kadang-kadang kan kita pakai sepeda motor. Ana juga kadang-kadang pakai sepeda motor. Kita lihat nih, orang yang salah ngidupin lampu sein. Enggak emak-emak aja, bapak-bapak juga banyak. Mungkin lupa dia tadi, dari belok kiri, lampu sein udah dihidupin kan. Begitu dia lurus, dia lupa matiin. Ya kadang-kadang kita juga lupa matiin. Kita juga sadar, kita juga kadang-kadang melakukan hal yang sama. Nah, salah satu yang sering Ana lakukan, begitu ngelewati dia, Ana memberikan isyarat gitu loh. Biasanya kan kita nyalip dari kanan. Berarti kan, ya amar ma'ruf nahi mungkar lah. Amar ma'ruf. Lu salah lu lampu sennya, ternyata lurus ya, matiin lampu sennya. Tuh. Nah dulu, Ana punya kebiasaan, begitu sudah Ana kasih isyarat, begitu lewat, Ana perhatikan dari spion, dia matiin enggak gitu. Akhirnya Ana sadar bahwa Ana salah. Nggak perlu lihat lagi, ngapain lihat ke belakang. Biar tugas Anda hanya mengingatkan dia bahwa dia salah dalam lampu sen. Jangan lihat. Karena ternyata dalam melihat itu, mencari hasil dari amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kalau dia patuhi, antum senang. Kalau dia tidak patuh, antum ngedumel. Apa
Ngapain? Itu hasil nggak perlu dilihat. Anda telah melakukan kewajiban Anda telah menasihati saudara Anda telah melakukan yang benar, jalan. Dia patuh atau tidak, dia ngerti atau tidak, dia matikan atau tidak, bukan urusan Anda. Terserah. Itu dulu anak dulu ya, pribadi anak dulu. Begitu anak udah peringatkan, anak lihat lampu, anak lihat spion, dia ternyata akhirnya anak sadar bahwa itu salah. Nggak perlu lihat kaca spion. Nggak perlu lihat kaca spion. Biarkan. Karena dia tahu, dia terima, dia sadar, nggak ngerti apa yang Anda maksud, bukan urusan Anda. Boleh jadi dia tahu maksud Anda, tapi dia ingin buat Anda sebel. Biarin. Bisa aja kan? Bisa aja. Karena ada orang yang mengatakan terserah gua, ini motor gua. Mungkin saja. Tapi intinya adalah itu hanya berhubungan, hanya kiasan untuk, bukan kiasan juga, kejadian asli memang untuk dengannya kita paham. Kalau kita sudah amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah menjalankan kewajiban kita. Hasilnya bukan lagi hal yang harus kita lihat-lihat, berhasil nggak ya, patuh nggak dia ya, ikut nggak dia, nggak perlu. Karena itu pada akhirnya kalau kita lakukan, membuat kita melakukan hal yang salah. Orang sudah dikasih teguran, tetap aja kampusennya nggak dimatikan. Hal yang sama ma'ruf nahi munkar. Kalau tadi kejadian asli ya, anak akhirnya setelah itu sadar, ya Allah berikan kesadaran lah, nggak perlu hasil, nggak perlu. Kalau anda sudah tegur dia, lanjutkan saja, tak perlu menoleh ke belakang apa hasilnya, nggak perlu. Karena ketika Anda mencoba ingin tahu apa hasilnya, itu bisa masuknya pintu syaitan untuk Anda ngedumel terhadap dia. Ngedumelnya Anda salah, ngapain? Yang sama amar ma'ruf nahi munkar. Allah menyuruh kita amar ma'ruf nahi munkar, Allah tidak menyuruh kita untuk melihat hasilnya. Hasilnya biarkan antara dia dan Robnya. Maka kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar, lanjut. Maju lurus, jangan noleh ke belakang. Jangan noleh hasil. Lanjutkan terus. Ketemu lagi amar ma'ruf nahi munkar, ketemu lagi amar ma'ruf nahi munkar, lakukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, ketemu lagi amar ma'ruf nahi munkar, terus jalan terus. Karena amar ma'ruf nahi munkar Anda adalah kewajiban Anda kepada Allah. Ngelihat hasil bukan kewajiban Anda. Ini sekaligus ya, Anda yakin antum juga melakukan hal yang sama, memberikan isyarat kepada orang untuk itu. Cuman Anda nasihati antum supaya nggak lihat kaca spion. Karena itu pengalaman Anda pribadi. Yang akhirnya Allah berikan anak kesadaran bahwa nggak perlu lihat kaca spion. Lakukan saja apa yang Anda inginkan daripada kebaikan, lanjut. Soal orang ikut nggak ikut bukan urusan Anda. Hal yang sama dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani wa akhwati fiddin, ketika hati sudah diterangi oleh ayat-ayat Al-Quran dan menerima Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu penyakit-penyakit hati hilang. Itulah dia obat. Kotoran-kotoran hati hilang. Hal yang dia adalah sesuatu yang sifat jahat di dalam hati hilang. Maka dia akan menghadap Allah dengan hati yang, Ustaz, kan ada maksiatnya. Tobat tadi solusinya. Bukan nggak bisa untuk membersihkan hati yang sudah apa? Kotor. Sekotor apapun, asal mau taubat sebelum kematian di depan mata, masih ada kesempatan untuk membersihkannya menjadi hati yang bersih. Ini dia mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini, semoga bermanfaat. Beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan antum yang Anda punya ilmu untuk menjawabnya, kita persilahkan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silakan. Bismillah Ustaz, baca dari grup WA yuk. Nah. Ustaz, bagaimana dengan seorang suami yang secara zahir terlihat soleh, rajin melakukan ibadah sunnah dan selalu menuntut istri untuk taat? Namun ternyata di balik itu semua, suami melakukan kebohongan, perselingkuhan, bahkan perzinaan. Bagaimana sikap yang seharusnya Ana lakukan sebagai seorang istri, Ustaz? Jujur, Ana sangat sedih dan shock
dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Anda sedih, wajar. Namun urusan di akhirat masing-masing. Urusan di akhirat apa? Masing-masing. Hibur diri Anda dengan mengatakan, saya tidak diberi Allah kewajiban pertanggungjawaban atas kesalahan dia. Bebas dari tanggung jawab di akhirat. Pada akhirnya pertanggungjawaban masing-masing. Kita begitu sedih karena kita nggak ingat akhirat. Kita hanya ingat saya maunya gini loh di dunia ini. Saya maunya apa? Begini. Ternyata suami kita nggak bisa apa maunya kita. Hal yang sama, istri Anda tidak bisa apa maunya Anda. Nggak bisa. Karena dia makhluk lain selain dirimu. Paham nggak maksudnya? Dia makhluk tersendiri. Anda makhluk tersendiri. Makhluk yang berbeda. Dia bukan Anda bukan dia. Maka Anda tidak bisa menguasai dia untuk menjadikan dia maunya saya begini. Yang sering terjadi di dalam rumah tangga, memaksakan kehendak, suami maunya begini, istri maunya begini, akhirnya ya bertengkar terus. Tidak bisa. Istri Anda adalah istri Anda, bukan dirimu. Suami Anda adalah suami Anda, bukan dirimu. Maka ketika ingat akhirat, pertanggungjawaban masing-masing, ini obat kesedihan yang terjadi. Soal sedih ya wajar-wajar saja sedih. Kemudian, setelah sedih, cobalah untuk obat berikutnya, memaafkan. Jadi obat yang pertama apa tadi? Akhirat loh. Tanggung jawab masing-masing, untuk urusan kamu, dosa kamu, maksiat kamu, saya di akhirat tidak bertanggung jawab, karena saya tidak memerintahkan, apalagi memfasilitasi. Obat yang pertama, urusan masing-masing. Obat yang kedua, kenapa? Karena terlalu banyak kesedihan-kesedihan menimpa Rasul dari ulah orang Quraisy. Dan Rasul yang memang mengamalkan Al-Quran, memaafkan. Jadi memaafkan itu sebenarnya obat sedih. Jadi kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, maka solusi berikutnya diberikan oleh Allah, tuntunan Al-Quran, maafkan. Memaafkan itu adalah bagaikan nggak ada kejadian. Walau hati masih sedih itu nggak ada masalah. Tapi bagaikan nggak ada kejadian. Kalau sudah memaafkan. Tapi saya maafkan. Namun bulan berikutnya diungkit lagi. Kamu tuh ada kesalahan. 6 bulan berikutnya diungkit lagi kesalahan yang lama. Kamu tuh begini-begini. Itu belum memaafkan berarti. Memaafkan itu adalah bagaikan gak ada kejadian. Bukan gak ada kejadian, bagaikan. Pahamlah antum apa yang Anda maksud. Jadi jangan dibahas lagi. Kalau dia bersalah, 6 bulan depan, 1 tahun yang akan datang dia bersalah, bahas saja salahnya pada saat itu saja. Kesalahan yang sekarang dibahas, kesalahan yang lama jangan diungkit. Itu yang Anda maksud bagaikan tidak bersalah. Ustaz, saya nggak bisa lupakan. Anda nggak nyuruh antum lupakan. Dari tadi Anda nggak ngomong suruh lupakan kok. Anda hanya suruh apa? Maafkan. Siapa yang nyuruh lupakan? Nggak bisa. Keadaan yang Anda ceritakan, Anda juga bisa menyadari beratnya untuk dilupakan. Susah untuk dilupakan. Anda hanya mengatakan maafkan, dan indikasi memaafkan itu nggak dibahas lagi. Nggak diungkit lagi. Nggak disebut-sebut lagi. Kalau sebut-sebut lagi ya belum memaafkan. Nabi nggak ngatakan kepada Hindun, istrinya Abu Sufyan, loh kamu kan yang bunuh Hamzah kan?
Kamu yang berobek-robek perutnya, dadanya kan? Kamu yang potong-potong telinganya kan? Nggak dibahas lagi setelah dimaafkan oleh Nabi. Walaupun Nabi sedih. Pamannya yang luar biasa. Mencintainya dan dia cintai. Sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu an. Itu Hamzah. Nggak diulang-ulang lagi oleh Nabi. Kamu kan yang bunuh paman saya. Maka obat berikutnya adalah apa? Maafkan. Karena ternyata memaafkan itu memberikan obat untuk hati yang sedih. Saya nggak bisa maafkan Ustadz. Ya selamat sedih aja terus. Berarti Anda ingin merawat apa? Kesedihan itu. Ya. Orang yang nggak mau memaafkan, dia akan sedih terus. Begitu kejadian sekarang, ingat kejadian 6 tahun lalu. Begitu suami terlambat pulang malam, ingat kejadian 3 tahun lalu. Kan sedih terus tuh. Maka berikutnya adalah maafkan. Yang ketiga, obatnya adalah bantu dia untuk menyelesaikan kasusnya. Bukankah Anda suami istri? Dan tidak ada tolong-menolong dalam kebaikan yang lebih hebat daripada tolong-menolong antara suami dan istri. Bantu dia untuk bisa keluar dari kasusnya itu. Misalnya, izinkan nikah. Itu misalnya itu. Ya kan keluar kasusnya kan? Dari yang haram pindah ke yang halal. Mungkin boleh jadi, Ana hanya mengatakan, mungkin boleh jadi, Anda selama ini, benteng Anda terlalu tinggi. Pokoknya enggak. Boleh jadi. Suami Anda digoda oleh syaitan dari sisi yang haram. Boleh jadi. Anda nggak tahu juga tuh. Itu adalah solusi. Subhanallah, Al-Quran itu dan sunnah itu penuh dengan solusi. Itu solusi. Daripada dia melakukannya dengan hal haram, Anda sakit hati, mendingan dia melakukan yang halal, walau Anda juga sedih. Tapi dia halal loh, selamat loh dia. Dan sedih Anda bisa lambat laun, bisa hilang. Kalau dia melakukannya yang halal. Ustadz ini, sudahlah saya sedang sedih dikasih obat begini. Mentang-mentang laki-laki asal ngomong. Enggak, saya ngomong atas agama. Bukan karena laki-laki, bukan. Agama memang begitu. Atau, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tidak ada maksud ibu yang bertanya atau istri yang sedang bertanya. Ini bukan itu. Ana hanya bicara umum saja. Kadang-kadang wanita sebagai seorang istri nggak ngurus diri. Suaminya pulang, dibiarin pulang sendiri, nggak diurus. Dengan sambutan yang baik. Nggak diurus dengan... Hingga akhirnya matanya menatap kepada orang lain yang ngurus diri. Ini fitnah syaitan di zaman kita sekarang sangat besar untuk kaum laki-laki. Yang di rumahnya istrinya nggak ngurus diri, sementara dia ke kantor berhadapan dengan orang yang ngurus diri. Walau yang ngurus diri itu di rumah nggak ngurus diri juga. Tapi paling tidak ketika di kantor dia ngurus diri loh. Penampilannya, parfumnya, urus sama dia dirinya ketika berhadapan dengan suami orang. Di sana suami Anda terkena fitnah karena berhadapan dengan wanita-wanita yang sedang apa? Ngurus diri. Jika dia pulang dia menemukan istrinya tidak ngurus diri. Berarti ini adalah kesalahan Anda yang harus Anda perbaiki untuk menolong suami Anda keluar dari problemnya. Kita lihat bagaimana hebatnya agama Islam ketika menyuruh istri apa? Ngurus diri.
Menyambut suami pulang dengan senyum, dengan ramah. Kondisi badan sudah bersih, sudah wangi. Pakaian dipakai yang disukai oleh suami untuk dipakai. Akhirnya suami menjadi suami yang betah di rumah. Karena istrinya ngurus diri. Menjadikan suami betah di rumah gara-gara kita pandai ngurus diri, itu benteng untuk membantu suami selamat dari fitnah wanita di zaman sekarang. Benar. Tapi kalau daster yang Anda pakai itu aja dasternya, kalau sudah sobek kiri, sobek kanan, Anda nggak ngurus diri. Nggak peduli suami pulang sedang kita dalam keadaan aroma seperti apa, sedang nggak ngurus diri. Sementara dia di luar bertemu dengan wanita yang sedang ngurus diri, seperti yang kita katakan tadi. Akhirnya kesalahan kita menjadi bahan bakar iblis untuk membuat suami kita apa? Ini karena yang bertanya ibu-ibu saja. Coba yang bertanya bapak-bapak, saya hajarnya bapak-bapak loh. Karena syariat itu menghajar dua-duanya yang salah. Mau hajar bapak-bapaknya atau enggak nih? Biar adil. Saudaraku, Anda sebagai seorang suami, ketika terkena fitnah wanita, cepat pulang. Yang bisa pulang. Itu perintah Nabi. Nabi memerintahkan apabila seorang lelaki terkena fitnah wanita di luar, segera dia pulang ke rumahnya. Karena apa yang dimiliki oleh wanita yang memfitnahnya itu dimiliki oleh istrinya. Ini kalimat yang luar biasa dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan rumah tangga kita adalah benteng syahwat. Rumah tangga kita adalah benteng apa? Benteng syahwat. Anda juga tidak boleh beralasan, saya nggak bisa lagi. Memang saya harus terkena fitnah, kerja saya begini. Enggak alasan. Dan bayangkan kalau Anda yang dikhianati. Mana rasanya? Membayangkan saja mungkin Anda tidak sanggup, apalagi merasakannya. Sementara istri Anda sudah merasakannya, bukan membayangkannya. Supaya adil saja, supaya ibu tidak merasa, kok nasihatnya untuk saya saja gitu. Nasihat saya kepada ibu tadi, karena yang bertanya ibu. Bukan menafikan bahwa suami Anda salah. Suami Anda telah salah besar. Namun hebatnya agama Islam menasihati kedua-duanya. Nasihati kedua-duanya. Kalau lagi ngomong sama laki-laki, begini kalimatnya. Kalau ngomong sama perempuan, begini kalimatnya. Kalau ngomong sama pemimpin, begini kata-katanya. Kalau lagi ngomong sama rakyat, begini kata-katanya. Sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Namun karena yang bertanya tadi ibu-ibu dan sepertinya kasus kejadian, maka kita berikan kepadanya apa yang kita ketahui dari syariat. Apa yang kita ketahui dari syariat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Yang bertanya lagi di sini. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, dalam Al-Quran, hai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Pertanyaan, kenapa orang beriman yang disuruh taubat? Apakah karena orang beriman sangat berpeluang melakukan dosa? Karena orang yang beriman yang bisa mendapatkan manfaat dari perintah itu. Karena orang yang beriman yang bisa dapat manfaat dari perintah itu. Bukan berarti kalau Anda tidak beriman, jangan taubat-taubat. Karena perintah taubatnya hanya untuk orang yang bukan.
bukan begitu. Dipanggil orang yang beriman, panggilan karena memang mereka yang akan dapat manfaat dari panggilan itu. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu salah satu di antara dua. Kalau tidak, perintah untuk kebaikan, kalau tidak, larangan untuk hal yang buruk. Perhatikan saja kalau ya ayyuhalladzina amanu, setelah ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan setelahnya. Kalau tidak, perintah untuk kebaikan atau larangan untuk keburukan. Dan yang akan mendapatkan manfaat dari panggilan itu hanya orang-orang yang beriman. Allah sedang ngomong dengan keimanan manusia. Bukan berarti saya nggak dipanggil karena saya bukan orang yang beriman, bukan itu. Humul muntafi'una bidzalika, mereka lah orang yang dapat manfaat dari panggilan-panggilan itu, dari perintah dan larangan itu. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi Ustaz. Apa penyebab terbesar rusaknya hati di zaman ini dan bagaimana Islam mengajarkan cara menjaga di tengah banyaknya fitnah media sosial dan tuntutan dunia? Penyebab terbesar adalah lari dari Al-Quran. Penyebab terbesar adalah lari daripada Al-Quran. Sehingga lari dari Al-Quran itu yang menyebabkan manusia terjerumus. Mereka mau menjadikan Al-Quran sebagai tempat mereka membentengi diri, insya Allah, nah sebesar apapun bisa mereka lalui, tantangan sebesar apapun bisa mereka hadapi. Udah nggak mungkin lagi di zaman seperti sekarang ini, nggak mungkin lagi jadi orang soleh. Siapa bilang? Nggak mungkin. Jangan pernah menjadikan penyebab Anda tidak soleh adalah keadaan di sekitarmu. Jangan. Saya nggak mungkin jadi orang soleh. Kenapa? Lingkungan saya saja begini. Anda adalah Anda dimanapun Anda berada. Engkau adalah engkau di zaman apapun engkau berada. Wallahi, kondisi maksiat yang ada di beberapa negara yang sekarang ini jauh lebih hebat daripada kondisi maksiat di negara kita. Tapi mereka bisa jadi orang soleh di negara itu. Kan? Padahal godaan maksiat di negara mereka jauh lebih besar. Di kita yang dilarang terang-terangan, di sana terang-terangan. Nggak dilarang, asal tidak ganggu orang. Di sini diharamkan, tidak dikasih izin, di sana diizinkan, dilegalkan. Sehingga memang maksiat merajalela. Karena memang dilindungi hukum. Sementara di sini masih orang ngakunya masih diam-diam. Berarti kalau seandainya jelasan kita di negeri seperti ini, saya nggak mungkin jadi orang soleh, harusnya dia nggak bisa jadi orang soleh lebih daripada kita. Kenapa dia bisa jadi orang soleh di sana? Saya mau tanya sekarang, maksiat yang ada di tengah kita sekarang ini, apa yang tidak ada di zaman para sahabat di awal-awal kota Mekah, dakwah di kota Mekah? Coba. Apa coba maksiatnya yang nggak ada? Coba. Maksiat handphone, Ustaz. Handphone kan yang alat. Intinya adalah majelis ghibah dan namimah. Ada nggak di zaman Rasul?
Udah, cuman alatnya beda sekarang. Ghibah dan namimahnya sudah di media sosial. Pada dasarnya majelis ghibah dan majelis namimah, majelis nyeritain orang. Tertawa karena menceritakan dosa orang, tertawa menceritakan kisah orang, ada di zaman Rasul. Apa coba? Zina ada di zaman Rasul. Tempat dugem ada di zaman Rasul. Tempat wanita nari-nari, nyanyi-nyanyi ada di zaman Rasul, ada. Tapi nggak ada coba. Ada dan bahkan lebih dahsyat daripada mungkin di negeri kita sekarang. Cuman sarananya berbeda, tempatnya saja berbeda. Itu juga maksiatnya. Ya atau tidak? Kenapa sahabat bisa jadi orang saleh? Dan godaan maksiatnya di zaman itu sama dengan godaan maksiat di zaman kita, cuman dengan alat yang berbeda saja. Alatnya saja berbeda. Dulu alatnya apa, gitar ala mereka, sekarang alatnya sudah bukan gitar lagi, sudah apa namanya itu, nggak tahu saya namanya. Tentu mungkin yang mantan sana tahu namanya itu apa namanya. Cuman beda alat aja kok. Maksiatnya itu aja. Para sahabat bisa jadi orang yang beriman, bisa jadi penduduk surga, bisa jadi dapat keterangan bahwa mereka pasti masuk surga, padahal maksiat ya. Sama dengan maksiat di zaman kita. Jadi jangan pernah salahkan keadaan lalu menjadi alasan kita untuk melakukan maksiat karena keadaan. Saya nggak mungkin bisa, Ustaz. Kenapa? Kantor saya begini. Jangan jadikan alasan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah terangkan, orang yang berbuat maksiat lalu di hadapan Allah dia menyandarkan karena orang itu yang nyuruh saya, karena orang itu saya patuhi, karena orang itu yang perintahkan saya lalu saya ikut, nggak laku. Argumen itu nggak laku di sisi Allah. Nggak Allah jadikan argumen Anda melakukan maksiat. Kenapa? Maksiat itu pilihan dirimu mau atau tidak. Ini yang Anda katakan tadi, Anda adalah Anda dimanapun Anda berada. Kalau Anda orang soleh, berada di tengah pelaku maksiat, Anda orang soleh. Kalau Anda adalah orang yang tidak soleh, di tengah ahli ibadah, Anda tidak soleh. Di Mekah ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Di Mekah ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Daerah yang sama. Masyarakat yang sama. Di Mesir ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Di Mesir juga ada Fir'aun dan Haman. Negeri yang sama. Daerah yang sama. Maksiat yang sama. Yang satunya saleh, satunya tidak. Berarti bukan keadaan, tapi kita. Maafkan saya kalau saya mengatakan sering sekali manusia itu merasa aman berbuat maksiat karena dia dibisiki oleh syaitan. Ya itu kan kesalahan lingkunganmu, bukan kesalahan kamu. Padahal yang melakukan maksiat siapa? Dia. Agar apa? Agar manusia itu meringankan maksiat yang dia lakukan. Beban maksiat itu, beban maksud anak itu apa ya? Beban psikologisnya dipindahkan setan ke lingkungan, ke keadaan, ke lingkungan pekerjaan, apa namanya itu? Circle di sekitar kita. Oh itu, kamu memang nggak bisa ngapa-ngapain karena memang circle kamu seperti itu. Orang-orang di sekitar kamu, ya wajar lah kalau kamu tetap korupsi, kalau kondisinya memang seperti itu di kantor kamu. Enggak wajar. Tetap tidak wajar. Namun karena setan mahir, sering sekali beban maksiat ini dipindahkan ke lingkungan, dipindahkan ke karakter masyarakat, dipindahkan ke
circle pekerjaan, circle pergaulan. Sehingga manusia itu menjadi ringan berbuat maksiat karena beban maksiatnya di dalam iblis dipindahkan, dalam godaan iblis dipindahkan bukan kepada dirinya. Jadi loh, halus itu. Lingkungan kita ini. Yang terutama masyarakat yang berada di lingkungan sekitar masjid ini. Toh dia punya pilihan bisa ke masjid atau ke tempat lain. Apa yang membedakan? Lingkungannya sama, yang satu memilih masjid, yang satu memilih tempat lain. Yang sama dengan maksiat. Pilihan diri. Dan mungkin orang itu mengatakan, saya nggak bisa, masyarakat saya seperti ini. Toh, ada hidup di tengah engkau masyarakat yang juga memilih masjid. Di masyarakat yang sama. Di godaan yang sama. Maka, jangan pernah tindakan kita bebankan kepada orang lain salahnya. Tindakan engkau bertanggung jawab. Jangan dipindahkan beban itu ke pundak orang lain. Saya nggak bisa untuk tidak menjadi pencuri. Kenapa? Ayah saya pencuri. Ya nggak bisa begitu. Nggak akan bisa jadi wanita solehah. Kenapa? Suami saya begini. Nggak bisa. Kalau Anda ingin jadi orang wanita soleh, Anda bisa menjadi wanita soleh walau suamimu Fir'aun. Betul atau tidak? Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dia bisa jadi wanita soleh walau suaminya siapa? Fir'aun. Suami yang Anda keluhkan tadi, itu belum Fir'aun itu. Sampai dia ke jenjang apa? Fir'aun. Tidak menghalangi Anda jadi wanita solehah. Penduduk surga. Enak connectingnya dapat ya? Masuk connectingnya. Apa? Apa? Relate namanya. Apa namanya? Apa itu? Nyambung. Nyambung. Pas. Jadi, jangan pindahkan beban maksiatnya kepada orang lain, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada teman, pekerjaan kantor, bos, circle masyarakat, circle enggak. Kalau engkau berbuat maksiat, engkau bertanggung jawab di atas maksiat itu. Karena itu pilihan. Karena secara kemampuan, Allah juga memberikan Anda kemampuan untuk mengatakan tidak. Namun Anda tidak mau melakukannya. Allah. Sampai di sini mungkin ya. Mohon maaf atas jawaban yang mungkin ditanyakan dan dikirim yang tidak bisa kita jawab karena waktu. Dan semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk benar-benar menjadikan hati kita hati yang disirami oleh Al-Quranul Karim dengan syariat yang mulia, dan semoga Allah Taala kumpulkan jasad kita di akhirat di dalam surganya sebagaimana Ia kumpulkan jasad kita sekarang di dalam rumahnya, dan semoga Allah jauhkan kita dari adab di neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,
Dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asyil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asyil TV dimanapun berada, para pencinta Asyil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asyil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah